Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak dosen, Bapak Mutamam MED selaku dosen pengampu mata kuliah TKM kelas C. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Eka Zaminor Aulia dengan NIM 2120283. Di sini saya akan membuat video guna memenuhi tugas UTS mata kuliah TKM dengan akan menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak dosen. Yang pertama, mengapa TKM itu penting dipelajari? Sebelumnya, pengertian dari TKM tersendiri yaitu pendekatan yang seharusnya dilakukan oleh sebuah organisasi masa kini untuk memperbaiki kualitas produknya, menekankan biaya produksi, dan meningkatkan produktivitasnya. Sedangkan implementasi TKM juga berdampak positif terhadap biaya produksi dan terhadap penerapan TKM yang dianggap sebagai strategi untuk menekankan persaingan. Karena TKM itu mengedepankan pendekatan yang mengenai kualitas, maka perusahaan akan terus melakukan perbaikan terhadap kualitas suatu produk. Nah, mengapa TKM itu penting dipelajari, yaitu karena organisasi yang menerapkan TKM atau Total Quality Management itu menumbuhkan rasa saling menghormati dan kerja tim di antara karyawan mereka. Karena TKM itu menumbuhkan budaya keunggulan organisasi tunggal dan memastikan bahwa karyawannya itu menekankan prinsip kerja yang sama. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip TKM juga membantu organisasi untuk menerapkan pendekatan strategis untuk memastikan kualitas produk dan layanannya. Ini juga berarti memastikan pemasok mereka itu menawarkan produk yang berkualitas. Karena prinsip Total Quality Management itu berfokus pada pelanggan. Itu berarti organisasi harus menyesuaikan produk dan layanan mereka untuk memenuhi atau melampaui harapan pelanggan mereka. Selain itu, produk dan layanan juga harus dirancang sedemikian rupa sehingga atribut kenyamanan dan fungsionalitasnya itu memusatkan kepada pelanggan. Selain itu, penting bahwa organisasi membangun kualitas ke dalam proses yang terlibat dalam memproduksi barang dan jasa, dan langkah-langkah untuk perbaikan terus-menerus yang dilakukan untuk memastikan proses kerja sepanjang waktu. Demikian juga penting bahwa organisasi itu memberdayakan karyawan mereka dengan pelatihan berkelanjutan untuk mengembangkan keterampilan mereka. TQM atau Total Quality Management merupakan salah satu kunci keberhasilan tujuan pendidikan yang paling efektif. Jadi TQM itu gak hanya diterapkan di sebuah perusahaan ataupun sebuah bisnis saja, karena kita sebagai insya Allah seorang pendidik, jadi kita juga harus menerapkan Total Quality Management sebagai seorang pendidik, pengajar gitu. Terus karena TKM itu mengedepankan integrasi dari semua fungsi dan proses serta memberdayakan dan melibatkan semua unsur yang ada di lembaga pendidikan tersebut atau tersendiri. Misalkan kita mempunyai sekolah aja, jadi TKM itu diterapkan di sekolah yang kita ajar gitu. TKM dapat diterapkan dalam pendidikan, contohnya dalam perbaikan mutu yang terus-menerus, yang berkelanjutan untuk mencakup perubahan kultur ataupun budaya dan konsep organisasi yang terbalik, yaitu
menempatkan yang terpenting adalah peserta didik, kemudian guru, staf, dan yang paling bawah adalah manajer ataupun pimpinan. Selanjutnya, pertanyaan kedua, paparkan sejarah mengenai TQM. Ya, menurut saya akan menjelaskan mengenai sejarah singkat perkembangan TQM. TQM bermula di Australia selama periode 2 ketika ahli statistik As W. Edward Darling menolong para insinyur dan teknisi untuk menggunakan teori statistik untuk memperbaiki kualitas produksi. Setelah perang, teorinya banyak diremehkan oleh perusahaan Amerika. Kemudian Darling pergi ke Jepang, di mana dia mengajarkan pimpinan bisnis top pada statistical quality control, mengajarkan mereka dapat membangun negaranya jika mengikuti nasihatnya. Nah, TQM ini muncul sebagai respon pada kesulitan membaurkan pendekatan kualitas teknis dengan tenaga kerja yang berkembang pesat, tak terlatih atau semi terlatih saat dan setelah PD2. Meskipun banyak dari ide tersebut berawal dari Australia, namun sebagian besar perusahaan Jepanglah yang mengimplementasikannya dan memperbaikannya dari tahun 1950-an. Seperti halnya pendekatan kualitas teknis, TQM juga menekankan pada pentingnya input, namun mengembangkan dari kompetensi teknis juga termasuk pentingnya motivasi orang dan kemampuannya untuk bekerja dalam tim dalam rangka memecahkan persoalan. Sebagai tambahan, TQM berfokus pada pentingnya proses bisnis yang baik, terutama pada pola yang mengurangi hambatan atau batasan internal dan mengerti kebutuhan detail pelanggan sehingga kebutuhan mereka dapat terpenuhi sepenuhnya. Nah, keperluan ini mencapai tahap di mana TQM menjadi pemikiran terbaik sebagai filosofi manajemen umum daripada pendekatan teknis daripada pendekatan tertentu untuk kualitas. Evaluasi gerakan TQM atau Total Quality Management dimulai dari masa studi waktu dan gerakan oleh Bapak Manajemen Ilmiah yaitu Frederick Taylor pada tahun 1920 dengan mengangkat aspek yang paling fundamental dari manajemen ilmiah, yaitu adanya pemisahan antara perencanaan dan pelaksanaan. TQM juga sebagai faktor yang paling penting dalam suatu perusahaan dan juga dalam teknologi informasi. Nah, oleh karena itu, mengikuti ajaran Deming, Duan dan Philip Crosby dalam mengimplementasikan TQM memang perlu, tetapi belumlah cukup. Sebab TQM terus mengalami evolusi, maka untuk menghayati state of the art TQM perlu diketahui juga kontribusi bidang manajemen dan organization effectiveness dalam membangun TQM sebagai dimensi yang lain. Kontribusi bidang tersebut merupakan satu dimensi tersendiri yang dapat disebut sebagai akar TQM. Antara lain terdiri dari grup dinamis, organization, development atau OD, socio-technical system dan lain sebagainya. TQM yang dikenal sekarang ini banyak berbeda tekniknya dengan apa yang dikembangkan di Jepang pada tahun 1950-an. Yang pertama dikembang di Amerika pada tahun 1980-an. Penerapan TQM di berbagai bidang membutuhkan kerangka sendiri dalam manajemen kualitasnya. Adapun
konsep dasar dari quality time adalah yang pertama ada tujuan, yaitu perbaikan proses secara terus-menerus. Artinya kualitas selalu perbaikan dan disesuaikan dengan perubahan yang menyangkut kebutuhan atau keinginan para pelanggan. Yang kedua ada prinsip, itu difokuskan pada pelanggan, perbaikan proses dan keterlibatan total. Yang kedua ada elemen, kepemimpinan pendidikan dan pelatihan, struktur pendukung, komunikasi, ganjaran dan pengakuan serta pengukuran. Pertanyaan selanjutnya yaitu siapa 5 ahli TQM di Indonesia? Beberapa ahli yang saya temui di beberapa buku ataupun jurnal ilmiah. Yang pertama ada Tripjiptono yang berpendapat bahwa Total Quality Management atau TQM itu berpendapat bahwa TQM itu suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia ataupun proses lingkungan. Nah, yang kedua ada Shimamura yang berpendapat bahwa TQM atau manajemen mutu terpadu ialah lingkungan organisasional di mana semua fungsi itu bekerja sama untuk membangun mutu ke dalam produk ataupun jasa perusahaan. Dan yang kedua menurut Hansen dan Moen berpendapat bahwa TQM yaitu suatu perbaikan berkelanjutan yang mana hal ini adalah sesuatu yang mendasar sifatnya bagi pengembangan proses manufaktur yang sempurna. Yang keempat ada Gaspers. Beliau berpendapat bahwa TQM yakni suatu cara meningkatkan performasi secara terus-menerus atau continuous performance improvement pada setiap level operasi atau proses dalam setiap area fungsional dari suatu organisasi dengan menggunakan semua sumber daya manusia dan modal yang tersedia. Yang kelima ada Ibrahim. Menurut beliau itu Total Quality Management ialah suatu manajemen yang membuat perencanaan dan mengambil keputusan, mengorganisir, memimpin, mengarahkan, mengolah, memanfaatkan seluruh modal peralatan dan material, teknologi, sistem informasi, energi dan sumber daya manusia untuk membuat produk atau jasa yang berkualitas, yang memenuhi kebutuhan dan kepuasan pasar konsumen yang terus-menerus untuk kelangsungan hidup berusahaan secara efisien, efektif, dan bertanggung jawab dengan partisipasi seluruh sumber daya manusia. Dan yang terakhir ada ahli Nasution, yaitu Total Quality Management menurut beliau yakni perpaduan semua fungsi manajemen dari semua bagian dari suatu perusahaan dan semua orang dalam falsafah holistik yang dibangun berdasarkan konsep kualitas, teamwork, produktivitas, dan kepuasan pelanggan. Pertanyaan selanjutnya yaitu materi TQM apa yang Anda ataupun kamu sudah kuasai. Mungkin saya masih belajar, belum memahami sepenuhnya mengenai materi TQM, tapi ada beberapa materi yang mungkin saya pahami mengenai prosedur manajemen mutu yang dipresentasikan oleh kelompok 2
yaitu prosedur manajemen mutu menurut Walter Andrew Shewhart yang mendefinisikan manajemen mutu sebagai on target with minimum variance, atau diterjemahkan menjadi kesesuaian dengan sasaran ataupun target atau desain, spesifikasi dan penyimpanan minimum. Jadi di sini itu ketika TQM itu memiliki target tertentu untuk memenuhi kualitas atau tujuan yang ingin dicapai ataupun diinginkan. Selanjutnya juga ada langkah-langkah PDCA menurut Shewhart, yaitu yang pertama ada plan ataupun perencanaan, yang artinya plan itu perencanaan merupakan tahap mengidentifikasi dan menganalisis masalah. Setelah berhasil mengidentifikasi, maka proses perencanaan dapat dipetakan, kemudian digambarkan semua informasi yang diperlukan untuk membantu dalam mengeluarkan solusi. Nah, jadi di sini sebelum kita menerapkan manajemen mutu, kita juga harus memiliki plan untuk kedepannya, mau bagaimana gambaran proses perencanaan yang akan dilakukan gitu. Yang kedua ada DO ataupun pelaksanaan, yang merupakan tahap mengembangkan dan menguji solusi yang berpotensi. Nah, pelaksanaan merupakan tahap melaksanakan perencanaan yang telah disusun sebelumnya dan membantu proses pelaksanaan dalam skala kecil atau proyek uji coba. Jadi di sini ketika kita sudah memiliki rancangan ataupun rencana untuk sebuah proses ke depannya. Nah, di situ ada mengevaluasi mana yang cocok untuk diterapkan atau dilaksanakan gitu. Nah, ada cek ataupun evaluasi, yaitu mengukur seberapa efektif pengujian solusi sebelumnya dan menganalisis apakah langkah tersebut dapat ditingkatkan. Jadi ketika ada perencanaan, pelaksanaan atau memilih mana yang mungkin cocok untuk diterapkan, cara-caranya ataupun langkah-langkah untuk depannya lah, ada sebuah evaluasi mengenai apa yang sudah yang sudah dipilih rencana mana, lalu dievaluasi kembali cara ataupun langkah-langkah tersebut itu dapat ditingkatkan atau diterapkan untuk kedepannya ataupun tidak. Selanjutnya ada ARCH atau tindak lanjut, yaitu mengimplementasikan solusi yang telah ditingkatkan secara menyeluruh. Nah, di sini ketika kita sudah mengevaluasi cara-cara yang sudah rembukan ataupun dipilih gitu. Nah, ada tindak lanjut, bagaimana langkah-langkah tersebut dalam manajemen mutu dapat berjalan dengan lancar, lalu dapat ditingkatkan secara menyeluruh gitu. Lalu ada mengenai prosedur manajemen mutu menurut Dr. Kaworu Ishikawa, yang menyatakan bahwa mutu adalah kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, setiap bagian dalam proses organisasi memiliki pelanggan yang disebut dengan pelanggan internal. Kepuasan pelanggan internal dapat berdampak pada kepuasan pelanggan organisasi. Jadi di sini itu menurut Dr. Kaworu Ishikawa bahwa kepuasan pelanggan itu nomor satu untuk memprosedurkan manajemen mutu untuk sebuah perusahaan ataupun sebuah organisasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tugas UTS dari Bapak Mutamam selaku dosen pengampu mata kuliah TQM kelas C. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.